Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 yang beranggotakan Tegar Anugrah NIM 127, Ahmad Fajar Nur Alam NIM 154, Zaki Abien NIM 172, Azizul Fahri Anam NIM 204, dan Dwi Tiar Sugandi dengan NIM 357 akan mempresentasikan hasil kinerja kami. Artikel. Artikel ialah karya tulis dengan panjang tertentu yang memuat pemikiran atau fakta yang dapat membujuk, meyakinkan, mendidik, dan menghibur pembaca, serta dapat dimuat di media cetak dan media online. Menurut Rilan E. Wolseley, yang dimaksud dengan artikel adalah karya tertulis yang panjangnya tidak dapat ditentukan dan bertujuan untuk menyampaikan pendapat dan fakta untuk persuasi, edukasi, atau hiburan. Konten yang disajikan dalam artikel mungkin berbeda-beda, bergantung pada topik apa yang akan dibahas. Beberapa contoh isi artikel yang sering dimuat melalui berbagai media adalah data historis, hasil penelitian, argumen tentang masalah tertentu, petualangan seseorang, tutorial yang bisa mengajari orang lain sesuatu. Jenis-jenis artikel. Secara umum kita sering membaca salah satu dari 5 jenis artikel ini. Jenis artikel tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama ada naratif, yang kedua ada deskripsi, yang ketiga ada eksposisi, dan yang keempat ada argumentasi, dan yang kelima ada persuasif. Ya, pembaca selanjutnya akan dibacakan oleh Zaki Abien. Ya, format artikel. Adapun format yang harus kita ketahui dalam menulis artikel adalah sebagai berikut. 1. Judul. 2. Penulis. 3. Abstrak. 4. Pendahuluan. 5. Metodologi penelitian. 6. Hasil dan pembahasan. 7. Kesimpulan dan saran. 8. Daftar pustaka. Untuk mengidentifikasi ciri-ciri artikel tersebut, ciri-ciri artikel ini adalah sebagai berikut. 1. Umumnya artikel harus ringkas, padat, jelas, dan menyeluruh. 2. Konten yang diberikan dalam artikel tersebut berdasarkan fakta, bukan fiksi atau mitos, tetapi keasliannya tidak pasti. 3. Isi artikel informatif dan benar, serta informasi dapat diungkap berdasarkan hasil penelitian dan dapat dipertanggungjawabkan. 4. Artikel dapat berisi opini dan analisis, tetapi harus berdasarkan teori dan data yang valid. Keenam, dan lain-lain. Proposal. Proposal penelitian adalah dokumen yang digunakan dalam pengusulan proyek penelitian. Lingkup pengusulan proposal penelitian berada dalam bidang sains atau akademik. Tujuan proposal penelitian umumnya sebagai permintaan untuk mencari dana penelitian dari sponsor. Menurut Profesor Robertus Wahyudi Triweko, PhD, proposal penelitian ialah suatu bentuk dokumen rencana kerja yang terdiri atas fungsi proposal penelitian. Proposal ini berfungsi untuk mengajukan ide, usulan, maupun gagasan yang ditunjukkan pada badan atau instansi tertentu untuk mengadakan penelitian terhadap suatu masalah. Fungsi proposal adalah sebagai berikut. Untuk melakukan penelitian yang terkait dengan masalah politik, ekonomi, sosial, budaya, dan lain-lain. Untuk mendirikan usaha baik kecil, menengah, maupun yang berskala besar, untuk mengajukan tender, untuk mengajukan pinjaman kredit pada bank, untuk mengadakan suatu kegiatan seperti misalnya seminar, diskusi, pelatihan, dan lain sebagainya. Format proposal penelitian. Sistematika penulisan proposal penelitian, nama atau judul dari proposal. Yang pertama ada pendahuluan yang memuat tujuan, rumusan, masalah, dan manfaat penelitian. Kedua ada teori dasar. Ketiga ada metode penelitian yang digunakan. Keempat ada jadwal pelaksanaan kegiatan penelitian. Kelima ada daftar orang-orang yang terlibat dalam pembuatan atau penyusunan proposal. Proposal kegiatan adalah sebuah rencana yang dituangkan ke dalam bentuk rancangan kerja. Proposal ini sejatinya dibuat sebelum suatu kegiatan dilaksanakan untuk mendapatkan izin atau juga mencari sponsor acara agar bisa membantu secara finansial ataupun non-finansial.
Menurut Hasnun Anwar 2004, proposal ialah serangkaian rencana yang disusun dan dibuat untuk kegiatan tertentu seperti kegiatan seminar, acara kompetisi, dan lain sebagainya. Ya, di sini saya akan melanjutkan presentasi dari Mas Tiar. Jenis-jenis proposal kegiatan. Proposal kegiatan itu sendiri terdapat beragam contohnya. Seperti yang pertama, proposal kegiatan desa, 2 proposal kegiatan sekolah, 3 proposal kegiatan kampus, 4 proposal sponsorship, 5 proposal bantuan dana, 6 proposal kegiatan usaha. Selanjutnya, fungsi proposal itu memiliki beberapa fungsi, diantaranya yaitu pertama, kegiatan pengajuan rencana kegiatan dari lembaga-lembaga pemerintah atau swasta. 2. Sebagai pengajuan permohonan dana kepada pihak sponsor. 3. Sebagai data manajemen dalam mengadakan acara atau kegiatan lainnya. Kemudian slide 13 ada format proposal kegiatan. Sistematikanya dalam membuat proposal kegiatan itu pertama ada judul proposal, 2 latar belakang, 3 tujuan, 4 kegiatan, dan yang terakhir anggaran. Makalah yaitu karya ilmiah membahas sebuah permasalahan dan pembahasannya berdasarkan analisis secara objektif yang ditulis oleh seseorang atau kelompok. Terus makalah biasanya dipresentasikan dalam perkuliahan, seminar ataupun simposium. Tegar Anugrah dengan NIM 1902110127 akan melanjutkan tentang jenis makalah. Jenis makalah dibagi menjadi 3. Yang pertama ada makalah deduktif, yang kedua ada makalah induktif, dan yang ketiga makalah campuran. Ciri-ciri makalah. Kita akan mengenal ciri-ciri makalah setelah jenis makalah. Yang lain ada 1. Makalah merupakan hasil kajian literatur dan atau laporan pelaksanaan suatu kegiatan lapangan dari cakupan permasalahan yang diangkat di dalamnya. Yang kedua, makalah mendemonstrasikan pemahaman penulis atau kelompok yang membuatnya tentang permasalahan teoretik atau sebagai sarana penerapan suatu prosedur, prinsip, atau teori yang berhubungan dengan topik permasalahan. Yang ketiga, menunjukkan pemahaman penulis atau kelompok yang membuatnya atas isi dari berbagai sumber yang digunakan dalam penyusunannya. Dan yang terakhir, ada keempat, makalah mendemonstrasikan kemampuan penulis meramu berbagai sumber informasi dalam suatu sintesis yang utuh. Format makalah. Secara umum struktur tersebut diantaranya adalah yang pertama ada muka halaman atau halaman cover, yang kedua ada kata pengantar, yang ketiga ada daftar isi, yang keempat bagian pendahuluan, yang kelima bagian isi dan pembahasan, yang keenam ada bagian kesimpulan, yang ketujuh ada daftar pustaka, dan yang terakhir lampiran. Sekian presentasi dari kelompok 8 kami sampaikan, terima kasih.